Kim menghela napas pelan saat membaca pesan yang dikirimkan Leon. "Kenapa?" tanya Cindy yang saat ini sedang duduk di hadapan Kim. "Ya, mereka sedang makan bersama di sebuah restoran yang tak jauh dari kantor. Tuan Leon minta agar rapat sore ini ditunda. Nona Zeva sudah menemukan ayah kandungnya dan sekarang beliau sedang dirawat di rumah sakit." "Hah?" Cindy terperangah tak percaya. Rasanya baru kemarin Zeva mengatakan jika ia menemukan makam ibunya dan sekarang ayahnya masih hidup. Dia benar-benar berhasil membuat orang terkejut. Bukan hanya itu. Kim menumpukan kedua lengannya di atas meja, menatap wanita yang beberapa waktu belakangan ini mencuri perhatiannya. Ayah Nona Zeva itu bukan orang sembarangan. Mike Wilson. Beliau adalah pemilik kerajaan bisnis di kota ini dan paman dari Nona Flora Man. "Tunggu sebentar," sanggah Cindy yang mulai nampak tercengang mendengar penuturan Kim. "Jadi Zeva anak pengusaha ternama dan Flora adalah sepupunya." Kim mengangguk pelan. "Oh God." Cindy menutup mulutnya dengan telapak tangan. "Jadi selama ini aku hidup dengan anak sultan. Kami mandi dan makan telur dadar bersama tapi ternyata dia anak konglomerat. Yah, tunggu saja. Setelah ini aku yakin Nona pasti akan membalas budi padamu. Setiap aku datang ke kediaman keluarga Horowitz, Nona Zeva pasti selalu meminta agar aku mengawasi dan memperhatikan kamu. Dia sangat menyayangi kamu dan tidak akan melupakan kebaikanmu." Cindy menyeka air mata yang tiba-tiba luluh di pelupuk mata. "Ah, kenapa aku jadi terharu begini? Dia sudah melewati masa sulit, diceraikan, kerja pontang-panting dengan gaji kecil. Aku bahagia mendengar kabar ini." Kim menepuk pelan punggung tangan Cindy. "Sudah, jangan menangis. Hari ini temani aku menyelidiki sesuatu, biasalah tugas tambahan dari Pak Le." Cindy hanya mengangguk pelan sambil berusaha menormalkan diri yang sempat terbelenggu rasa haru. "Boleh, tugas apa lagi kali ini?" "Beliau akan dirawat di ICU selama 24 jam. Aku akan mengawasinya langsung, semua ini untuk menjaga kestabilan dan tekanan darahnya," ungkap Bara sesaat setelah keluar dari ruang ICU bersama dengan dua orang asistennya. "Aku akan ikut berjaga malam ini," sahut Karina yang masih nampak lemas dengan mata sembab. "Baiklah." Bara beralih menatap Leon dan Zeva yang masih berdiri di sana. "Kita ke ruanganku sekarang, untuk pemeriksaan Lily. Gadis kecil kita pasti sudah bosan menunggu sejak tadi." "Loh, kenapa mereka juga ada di sini? Uncel di mana?" tanya Flora yang tiba-tiba datang dan langsung menatap sinis ke arah Zeva. "Kamu mau ada perlu apa ikut berkumpul di sini?" Karina yang masih lemas terlihat menoleh menatap Flora dengan raut wajah kesal. "Papa sedang di ICU. Jangan bicara seperti itu dengan Kak Zeva, karena dia adalah..." Ucapan Karina terhenti saat tiba-tiba Zeva menarik lengannya. Karina beralih menatap Zeva yang seolah memberi kode agar Karina merahasiakan semuanya untuk sementara waktu. "Karena dia apa?" tanya Flora penasaran. "Karena dia ada keperluan lain di rumah sakit ini," sahut Leon lalu melangkah mendekati Zeva. "Ini hanya kebetulan. Kami datang kemari untuk memeriksakan kondisi Lily sebelum operasi bulan depan." Pandangan Flora beralih menatap Leon. "Lily akan operasi dan kamu tidak memberitahuku." "Leon, walau bagaimanapun aku ibu kandungnya. Apa aku harus memberitahumu? Kenapa tidak cari tahu sendiri? Jika kamu memang menganggap dia anakmu, seharusnya kamu berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Jangan hanya menuntut ini dan itu," ujar Leon. Lalu menarik Zeva pergi meninggalkan tempat itu, disusul Bara setelahnya. Kini tinggallah Karina dan Flora di depan ruang ICU itu. "Apa kondisi Uncel Mike begitu parah?" "Tidak. Dia akan selamat." Karina memilih duduk di kursi tunggu sambil mengecek jadwal prakteknya hari ini. "Ya, hari pertamanya bekerja harus tertunda. Karena musibah yang tiba-tiba datang menghampiri.
Di sana Flora masih berdiri sambil memandang nanar ke arah pintu ruang ICU. Kenapa dia masih hidup? Seharusnya mati saja. Sudah tua, malah merepotkan. Atau aku manfaatkan saja momen ini untuk mengamankan posisi CEO di perusahaan. Aku tidak akan membiarkan Karina si muka dua ini mengambil kesempatan, batin Flora. Kak Flo, kalau mau melihat papa, ayo ikut aku. Oh, oke. Sementara Leon pergi menuju kamar ibunya yang berada di lantai yang sama dengan kamar sang putri. Dan betul saja ketika Leon masuk ke dalam kamar, Bu Ranti sedang duduk di sofa sambil menikmati secangkir teh dengan santai. Maaf Ma, tadi sore aku tidak sempat menjemput Mama di bandara. Bagaimana liburannya, seru? Tanya Leon seraya duduk di samping Bu Ranti. Bu Ranti tersenyum saat melihat sang putra datang menghampirinya. Semuanya berjalan dengan lancar. Terus bagaimana sekarang, apakah Zeva baik-baik saja setelah mengetahui siapa ayahnya? Ya, Bu Ranti sudah mengetahui semuanya. Karena sebelum pulang siang tadi Leon menelepon dan menceritakan secara singkat kejadian yang akhirnya mempertemukan Zeva dan Mike Wilson. Awalnya terlihat berat, tapi sekarang Zeva sudah terlihat mulai berdamai dengan kenyataan. Tapi Zeva masih ingin merahasiakan fakta ini sampai ayahnya sadar. Jelas Leon seraya meregangkan tubuhnya yang terasa pegal hari ini. Dunia ini begitu sempit dari begitu banyaknya penduduk bumi. Pada akhirnya kamu mencintai wanita yang tidak lain adalah sepupu mantan istrimu sendiri. Tapi Zeva dan Flora itu bagai langit dan bumi. Zeva tumbuh mandiri dengan segala keterbatasannya, sementara Flora bergelimang kemewahan hingga tumbuh menjadi sosok yang manja. Leon, didik Lily dengan baik, jangan sampai ketika dewasa dia terlena dengan harta dan kekuasaan, ujar Bu Ranti panjang lebar. Iya, Ma, Lily itu mirip denganku, apalagi sekarang dia berada dalam dekapan seorang ibu yang sangat menyayanginya dengan tulus. Tanpa Zeva mungkin aku dan Lily tidak akan setegar sekarang. Bersyukurlah, Nak. Jangan pernah menyia-nyiakannya istri kamu. Hufet, Zeva pasti lelah, Mama akan menemuinya besok pagi, ucap Bu Ranti sambil menepuk pundak putranya. Leon menghela napas pelan, ia kembali mengingat momen saat pertama kali meresmikan hubungannya dengan Zeva, jauh dari kata layak, tanpa pesta meriah seperti yang ia berikan untuk Flora di masa lalu. Setelah beberapa saat diam, Leon kembali menoleh menatap sang mama. Ma, aku memerlukan seorang pengacara terbaik secepatnya. Apa Mama kenal seseorang? Ada, tapi untuk apa? Tanya Bu Ranti penasaran. Bukannya menjawab, Leon malah tersenyum tipis. Entah rencana apa yang sedang ia pikirkan sekarang. Sekitar pukul 8 malam, Bara yang sempat pulang ke apartemen untuk mandi dan berganti pakaian, kini kembali ke rumah sakit karena malam ini ia dan Karina akan memantau kondisi Tuan Mike yang belum tersadar. Bara melangkah santai sambil membawa paper bag berisi makanan yang ia beli di restoran langganannya. Ia yakin saat ini, Karina pasti belum makan sesuatu. Dan benar saja, saat ia sampai di ruang ICU, Karina masih duduk di sana dengan pakaian yang sama. Ah, wanita itu. Apa dia tidak pernah beranjak dari sana? Tanpa menunda waktu, Bara segera menghampiri Karina. Apa kamu belum pernah beranjak dari sini saat aku pamit pulang tadi? Perlahan kepala Karina mendongak ke atas menatap Bara yang sedang berdiri di hadapannya. Aku tadi sempat ke toilet untuk berbasuh diri seadanya. Tidak masalah, saat magang dulu aku bahkan tidak sempat mandi karena harus standby di UGD. Helaan napas Bara terdengar lirih. Sejenak ia tertegun menatap wanita di hadapannya saat ini. Jauh dari semua sikap yang Karina tunjukkan sebelumnya, sekarang Bara mulai sadar jika Karina tidak semenyebalkan yang ia pikir. Sekarang ia bisa merasakan kasih sayang anak angkat yang begitu takut kehilangan papanya. Hal itu cukup untuk membuktikan seberapa tulus hati Karina.
Berdirilah, kita makan di ruanganku sebentar. Bergadang juga butuh energi lebih. Di dalam ICU juga ada 2 orang perawat yang selalu standby, jadi tenang saja, sahut Bara pada akhirnya. Jujur aku tidak lapar, ucap Karina dengan lemas. Cek, jangan menyiksa dirimu sendiri. Bara mulai terlihat kesal hingga berkacak pinggang. Apa seperti ini wanita barbar yang menginjak kakiku dengan berani di UGD waktu itu? Karina yang mulai tertantang segera berdiri dari posisi duduknya. Hei dokter kura-kura, apa kamu tidak bisa bicara pelan sedikit kepada wanita? Nah gitu dong, aku lebih suka melihat kamu mengoceh seperti itu. Bara meraih dan menggenggam tangan Karina. Ikut aku, kita makan bersama. Melihat dan merasakan perhatian Bara kepadanya membuat Karina hanya pasrah saja, mengikuti langkah Bara. Ternyata dia bisa perhatian seperti ini. Ah tidak, apa yang aku pikirkan. Dia adalah milik Kak Flora, aku tidak boleh terkecoh, apalagi sampai baper hanya karena dia perhatian kepadaku, batin Karina. Saat ini Karina dan Bara sedang menikmati makan malam bersama. Karina yang tadi berkata tidak lapar, nyatanya makan dengan sangat lahap. Hal tersebut membuat Bara tersenyum-senyum sendiri, ia terus memperhatikan Karina yang makan dengan begitu lahap. Pelan-pelan, tidak akan ada yang mengambil makananmu. Ia menyodorkan makanan miliknya ke dekat Karina. Kamu boleh memakan punyaku kalau kurang. Rasanya begitu susah begitu bagi Karina untuk menelan makanannya setelah mendengar ucapan Bara. Ia meraih air mineral dan langsung meneguknya hingga tersisa setengah saja. Maaf, ternyata aku sangat lapar. Aku hanya sarapan sepotong roti pagi tadi. Oh ya, berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkan papa, tapi kenapa sekarang kamu juga sangat perhatian kepadaku? Apa aku terlihat begitu menyedihkan? Tanya Karina penasaran. Bara tekeke kecil mendengar pertanyaan Karina. Di luar sikapmu yang sangat menyebalkan, faktanya sekarang kamu adalah saudara Zeva, dan aku salut melihat kebijaksanaan kamu menerima Zeva. Apa kamu tidak takut, setelah kehadiran Zeva, kamu akan kehilangan posisimu sebagai putri Mike Wilson? Mungkin bagi sebagian orang, hal itu adalah yang paling ditakutkan. Namun bagi Karina hal terpenting adalah kasih sayang dalam keluarga. Harta bisa dicari namun kedamaian dan rasa persaudaraan itu sangatlah penting. Sebenarnya aku tidak mau menjadi dokter. Aku menyukai seni sastra, tetapi saat mendengar papa didiagnosa berbagai penyakit, saat itulah aku berpacu untuk menjadi dokter. Aku bertahan demi papa bukan demi harta. Kenapa harus takut tersingkir? Karena posisi Kak Zeva memang tidak akan pernah tergantikan di hati papa, aku punya tempatku sendiri. Lagi-lagi Bara terpana saat mendengar penuturan Karina. Ia pikir Karina dan Flora akan satu pemikiran namun ternyata ia salah, Karina tidak seburuk itu. Hei dokter kura-kura, kenapa malah bengong? Ayo makan juga, kita akan begadang di ruang ICU malam ini. Ah iya. Bara yang hendak kembali fokus ke makanannya tiba-tiba menoleh saat mendengar suara getar ponselnya di atas meja. Saat melihat bahwa yang menelpon adalah Leon, ia pun segera menerima panggilan telepon itu. Halo, Leon. Aku minta hasil tes itu keluar sebelum besok, bisa? Ekspresi wajah Bara seketika berubah menjadi serius. Ya, bisa. Tenang saja. Panggilan telepon itu terputus. Bara meletakkan kembali ponselnya lalu beralih menatap Karina. Apa Flora sedang merencanakan sesuatu? Heh. Pertanyaan Bara membuat Karina terperagah. Seolah sudah begitu memahami nada bicara Leon, Bara dengan mudah bisa menebak kemana arah pembicaraan mereka meski lewat telepon. Flora tadi hanya datang menjenguk sebentar. Aku pikir mungkin saja dia tidak benar-benar khawatir, hanya ingin memastikan seberapa parah kondisi Tuan Mike.
Sejenak Karina nampak berpikir hingga detik selanjutnya kedua matanya membulat sempurna dengan mulut terperangah. Ia ingat beberapa waktu lalu Flora terus membahas masalah perusahaan dan juga aset-aset keluarga Wilson. Apa mungkin, Kak Flo akan mempercepat rapat dengan para dewan direksi? Nah itu, aku sudah mengenal Flora sejak lama. Tujuannya hanya satu, harta dan kekuasaan. Dia akan menyalahgunakan kekuasaan dan koneksinya untuk hal tidak baik dan kepuasannya pribadi, jelas Barayang. Selalu saja menggebu-gebu saat membicarakan Flora. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jujur aku sangat khawatir, Kak Flora menyalahgunakan kekuasaan Papa. Tapi aku tidak tahu harus melakukan apa, apalagi sekarang Papa belum sadar. Karina terlihat semakin gelisah hingga tak bisa melanjutkan makannya. Kamu lupa, siapa suami Zeva? Bara tersenyum menyeringai dengan kedua mata menyipit. Secerdik-cerdiknya Flora, Leon tidak ada tandingannya. Dia memang pernah lengah satu kali karena terlalu mencintai Flora, tapi sekarang tidak lagi. Aku yakin Leon bisa mengembalikan posisi Flora dan Zeva di tempat yang seharusnya. Sekali lagi ini bukan tentang perebutan kekuasaan tapi untuk menyelamatkan hal baik agar tidak disalahgunakan. Dan yang bisa menyelamatkan perusahaan dan semua aset keluarga Wilson sekarang hanyalah Zeva, lanjut Bara. Karina terlihat takjub saat mendengar penuturan Bara. Pagi ini satu persatu para anggota dewan direksi mulai memasuki ruang rapat. Rapat yang seharusnya dilaksanakan minggu depan, maju lebih awal karena permintaan Flora yang juga sudah hadir didampingi kuasa hukumnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya semua telah hadir, itu artinya rapat akan segera dimulai. Wakil direktur yang tidak lain adalah orang kepercayaan Tuan Mike yang akan memimpin rapat hari ini. Dengan bermodalkan pengacara kepercayaan Tuan Mike yang sudah Flora sogok dengan sejumlah uang, semua orang yang ada di sana sudah tertipu daya, saat Flora mengatakan bahwa pamannya menyerahkan segala keputusan kepadanya. Hari ini saya akan memperkenalkan calon CEO baru sekaligus pemegang saham terbesar yang akan menggantikan Tuan Mike Wilson, beri tepuk tangan untuk Nona Flora Wilson. Riuh tepuk tangan terdengar menggema. Di sekeliling ruangan itu, terlihat Flora segera berdiri sambil membungkuk untuk memberi hormat kepada para dewan direksi. Selamat pagi semuanya. Seperti yang Anda semua tahu, saat ini paman saya sedang terbaring di rumah sakit. Untuk itu beliau mempercayakan semuanya kepada saya sebagai penerus satu-satunya keluarga Wilson. Saya berharap dukungan dari semua pihak demi kejayaan perubahan ini. Terima kasih. Setelah selesai menyampaikan maksudnya, Flora kembali duduk dengan raut wajah berseri-seri. Jika Anda semua setuju, maka silakan tanda tangani surat persetujuan yang ada di hadapan Anda masing-masing, ucap wakil direktur itu. Brak. Para anggota direksi yang tadi hendak menandatangani surat persetujuan itu tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu masuk. Terlihat beberapa orang pria dan seorang wanita memasuki ruangan dengan pakaian formal. Di antara semua orang, Flora terlihat lebih kaget karena ia mengenali orang itu. Untuk apa Leon dan wanita berdep-et itu datang ke kantor ini, batinnya. Ya, dengan mantap Zeva melangkah tanpa rasa takut, pandangan yang terus tertuju kepada Flora yang menatap sinis ke arahnya. Setelah beberapa saat langkahnya terhenti, ia memandang ke arah para anggota dewan direksi, sebelum akhirnya mulai angkat bicara. Rapat ini tidak bisa dilanjutkan. Saya tidak setuju jika Flora Wilson menggantikan posisi CEO perusahaan ini, ucap Zeva dengan lugas. Dengan amarah yang berapi-api, Flora melangkah menghampiri dan menarik lengan Zeva. Apa-apaan kau hah? Leon yang berdiri di belakang sang istri bergerak cepat menarik Flora ke belakang. Kamu sudah tamat sekarang, biarkan dia mengambil alih rapat ini sekarang. Maaf karena membuat Anda semua bingung, sebelumnya biarkan saya memperkenalkan diri.
Zeva membungkuk hormat lalu kembali menegakkan posisi tubuhnya. Saya, Mazaya Wilson. Putri kandung Mike Wilson. Seketika situasi menjadi riuh, terlihat beberapa orang berbisik-bisik di belakang sana. Jangan tanya bagaimana ekspresi Flora sekarang, tentu saja ia sangat kaget. Hal tersebut sangat tidak masuk akal baginya, namun ia tidak bisa berkutik karena Leon mencengkram erat pergelangan tangannya. Diam kau wanita tidak tahu diri. Jangan mengaku-ngaku, anak uncel Mike sudah lama MRT. Pergi kamu dari sini. Leon hanya bisa menghela nafas pelan tingkah kekanak-kanakan Flora. Sebelum memberanikan diri datang ke tempat itu, tentu saja Leon dan tim pengacaranya sudah menyiapkan amunisi. Dengan bukti hasil tes DNA, kalung dan beberapa barang-barang peninggalan Ibu Zeva, Lu yang merasa itu sudah cukup untuk membuat istrinya menghalangi jalan Flora. Dengan ini saya menyampaikan rasa keberatan saya, atas pengalihan kekuasaan ayah saya kepada Flora Wilson. Karena rapat ini tidak mendapatkan persetujuan langsung dari ayah saya. Saya tegaskan, rapat ini akan dilaksanakan kembali setelah ayah saya sadar. Jika seandainya terjadi hal-hal yang membuat ayah saya tidak bisa pulih lagi, maka saya sebagai putri kandungnya akan mengambil jalur hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Terima kasih, tegas Zeva. Lepaskan aku. Yang tersisa Flora berhasil melepaskan diri dari tangan Leon. Ia segera mendekati Zeva dan mencengkram erat kerah kemejanya. Jangan asal memutuskan. Aku pikir kamu hanya seorang jeetlang liar, tapi kamu juga seorang penipu ulung. Apa sejauh ini cara busukmu untuk merebut milikku? Hah? Zeva terkekeh kecil dengan mata berkaca-kaca. Jujur saat ini ia sangat gugup dan takut, namun ia berusaha kuat dan menutupi itu semua demi menghentikan Flora. Aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu, biar papa yang memutuskan sendiri nanti. Yang pasti aku hanya menjalankan tugasku sebagai seorang anak. Apa kamu mulai panik sepupuku sayang?